wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Surfboard ini ya, supaya kita bisa surfing ke internet. Ya, tidak 100% gratis ya, karena kita harus juga butuh modal uh, atau paket dasar yang harus kita beli, yaitu paket unlimited ya. Paket unlimited ini sangat murah sekali ya. Itu harganya cuma 12.000, tapi kita bisa akses ke internet secara unlimited. Nah, tapi hanya bisa digunakan untuk mengakses chat saja, beberapa aplikasi chatting, musik, dan aplikasi yang terdaftar sebagai aplikasi GameX ya. Di sini ini paketnya, harganya hanya 12.000 rupiah. Bagaimana supaya pilihan paket ini bisa ada di menu pembelian? Syarat yang pertama adalah kita harus punya paket bulanan reguler terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang saya pakai adalah paket internet bulanan OMG. Ya, di sini saya membeli yang paket paling murah ya. Paket yang paling murah itu di sini harganya 29.000 ya. Yang ini selama 30 hari. Nah, ketika paket ini sudah habis, baru paket extra unlimited ini akan bisa keluar. Dan masa aktif paket unlimited ini mengikuti masa aktif paket reguler yang tadi, yang 29.000. Nah, bagaimana supaya paket yang unlimited ini bisa kita gunakan supaya seperti semestinya kuota reguler adalah pada metode kali ini yang saya pakai ya, seperti saya jelaskan pada awal tadi, yaitu menggunakan aplikasi Surfboard ini ya. Basicnya itu memakai Shadow Shock ya, menggunakan metode Shadow Shock. Yang perlu kita miliki pertama kita punya yaitu adalah tentunya akun Shadow Shock ya. Di sini saya mendaftarkan di situs Global SSH.net ya. Di sini sudah saya siapkan ya. Di sini akunnya. Bagaimana cara memasukkan Shadow Shock-nya tadi ke sini? Yaitu yang pertama simple, kita bisa dari aplikasi Shadow Shock yang ini ya. Yang Shadow Shock seperti video saya yang sebelumnya ya. Kita bisa numpang masukin dulu akun yang sudah kita bikin tadi. Kita salin servernya atau hostnya, kita masukin di sini ya. Kita masukkan di sini. Oke. Kemudian untuk di kolom password ini, nah, ya, kita pilih di ini action kolom atas ya, di password di baris paling bawah ini password kita salin, kita kembali ke sini Shadow Shock, kita masukkan. Oke. Kemudian di bagian pluginnya ini, di sini kita masukin bugnya ya, bug hostnya ya, dari kuota unlimited tadi, yang gampang banget, simple banget. Kita bisa pakai WhatsApp atau LAN ya. Di sini saya menggunakan bug LAN ya. Untuk settingan di sini kita pilih bisa TLS atau HTTP, tapi saya rekomendasikan untuk TLS. Nah, di sini hostname-nya kita isi bugnya tadi line, kemudian kita tinggal OK. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal share ya, klik pada tombol
pada tombol yang paling kanan ini ya, ini share. Nah, kita pilih export to clipboard ya. Kalau sudah, baru kita buka aplikasi Subboard-nya tadi, kemudian kita klik tombol plus ini, kita download from URL ya. Nanti akan otomatis terisi di sini, kita klik download ya. Nanti akan seperti ini tampilannya ya. Untuk settingan proxy-nya ini ya, diisi dari akun Shadowsock tadi seperti ini. Karena jika kita tidak menggunakan aplikasi Shadowsock tadi, misal kita daftar di website yang lain selain Global SSA, kita bisa mengcopy tadi URL-nya, kemudian kita pastekan langsung di sini. Tapi di settingan yang bagian sini, sebelah sini, itu tidak akan ada untuk settingan OBFS-nya ini sampai ke masukan bagian bug-nya ini tidak ada, harus kita input secara manual. Maka dari itu saya merekomendasikan melalui akun Shadowsock tadi, melalui aplikasi Shadowsock. Baru kita ekspor, baru kita share, kemudian simpan di sini ya. Kemudian kita save dulu di sini, kita kasih nama asal dulu, kemudian kita pilih ya profilnya yang barusan kita buat, kemudian tinggal kita konekkan ya. Kita lihat sudah terhubung, kita tes dulu pingnya 192. Untuk mengakses YouTube ya, untuk aplikasi YouTube sudah saya coba, entah kenapa nggak bisa ya, tidak bisa dibuka. Maka dari itu saya rekomendasi untuk mengakses YouTube kalian bisa pakai browser ya, bisa UC browser ataupun Chrome ya. Sama ini saya untuk mengakses YouTube-nya saya dari browser. Bisa kalian lihat di sini, kita play. Iklan. Bisa kalian lihat untuk barometer kecepatannya di atas ya, keluar. Untuk kecepatan internetnya bisa kalian lihat itu di bagian connection speednya. Nah, 8 Mbps, maksimal 7, 8, 9 Mbps. Ini untuk mengakses koneksi untuk mengakses video YouTube. Kita tutup dulu, kita buka, kita cek kuota kita tadi, kuota saya. Beberapa hari terakhir saya nggak pernah upload karena sibuk dengan pekerjaannya, jadi nggak sempat upload ya. Bisa dilihat di sini kuota reguler saya tidak ada sama sekali ya, 0. Dan yang kuota yang saya miliki yaitu kuota multimedia, yaitu kuota unlimited ini tadi atau kuota booster. Dan bisa kalian lihat untuk masa aktifnya dia itu sama persis dengan masa aktif kuota OMG saya atau kuota reguler yang saya miliki ya, itu sama. Karena basicnya kuota unlimited ini atau kuota booster ini masa aktifnya mengikuti masa aktif paket utama kita atau masa aktif paket reguler yang kita punya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana untuk supaya bisa membeli paket unlimited ini, yaitu dengan membeli paket reguler terlebih dahulu yang bulanan ya. Saya sarankan untuk beli paket yang OMG atau yang lainnya atau reguler yang bulanan yang paling murah saja. Kalau saya tadi yang tersedia hanya yang harga 29.000 ya. Selain dari itu, kita ada beberapa paket reward ya yang bisa kita beli, yaitu dengan harga 10 rupiah ya, 10 perak dengan masa aktif 2 hari ya. Ini bisa kalian lihat
Ini bisa muncul setelah pembelian paket reguler tadi. Tanpa membeli paket GameX ya, ini tidak perlu beli paket GameX, jadi hanya paket bulanan OMG atau paket bulanan reguler, kemudian ditambahkan paket unlimited tadi yang 12.000 ya. Yang di sini ada pilihannya yang sebelah OMG ini extra unlimited, harganya cuma 12.000. Kalau tidak menggunakan aplikasi seperti Shadowshark ini ataupun Surfbird ini, itu basically bisa untuk berinternet ya, namun kecepatannya itu dibatasi karena untuk akses unlimitednya itu sendiri hanya untuk chatting, dan juga untuk sebelumnya seperti TikTok itu bisa loh, tapi kenapa tadi tidak ada godaan TikTok ya. Untuk games, video, musik sama chat. Kita coba tes untuk kecepatan internetnya. Untuk kecepatan ini sebenarnya tergantung lokasi masing-masing ya. Kalau ketika saya ada di kota atau di lokasi yang bagus, kecepatannya bisa tembus sampai 60 Mbps ya. Kebetulan di sini di pemukiman padat penduduk, mungkin karena jaringannya penggunanya banyak terbagi ya, jadi ya cuma segini yang bisa saya dapatkan. Oke, untuk cara input akun Shadowshark-nya tadi ke sini, sebenarnya banyak metode yang bisa kita pakai ya. Bisa langsung dari website itu, setelah kita copy kemudian kita input di sini ya, download from URL ini, kemudian kita edit dengan kita tambahkan kode ya, kode ininya untuk menambahkan kode pluginnya ini. Kita bisa tulis manual di sini, atau lebih gampangnya lagi kalau kita nggak mau nulis manual ya lewat aplikasi Shadowshark tadi ya. Ada juga kita bisa convert akun Shadowshark yang kita bikin di website yang dari penyedianya, kita convert di situs saya sempat simpan. Nah, kita bisa convert di sini. Nah, di sini kita tinggal pilih Surfbird. Mana Surfbird? Bahasa Inggris. Nah, ini ada pilihan Surfbird. Ada juga situs lain. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini. Oh, bukan. Sabrina Rule Generation. Sabrina Rule Generation. Nggak ada di sini. Saya yang pakai metode yang pertama tadi aja nih. Bisa kalian lihat alamatnya ya tadi. Ini Pyongyang XYZ. Maaf kalau penjelasan saya mungkin kurang jelas atau sedikit rumit ya, kalian bisa tanya-tanya nanti di kolom komentar. Kalian bisa juga daftar Shadowshark di penyedia layanan SSH lain ya, yang menyediakan akun Shadowshark akun.
bisa dari TCP VPN atau IP tunnels. Ini kayaknya waktu itu masih error sih. Coba kita pilih dulu VPN TLS. Oh, masih error aja ini. SSL juga bisa. Ini lebih gampang, makanya kita tinggal copy paste. Ya, kalau di Shadowsock yang ini, kita cari server yang Singapura aja. Rusia. Ini Indonesia, Jepang, Belanda, Rusia, Singapura. Nah, ini misal kita pilih. Nanti di sini akan ada 3 pilihan ya. Kalau dari yang SSL Ocean ini, kita pilih tuh yang OBFS TLS ini ya, dengan port 1443. Nah, ini biasanya kita captcha dulu di sini. Nah, ini. Saya masih pakai super tadi, tinggal hasilkan sekarang. Nah, kalau udah ini tinggal salin clipboard ya, jadi salin. Start. Nah, bisa aja kita input langsung di sini dengan import URA. Nah, nanti akan otomatis. Oh, di sini untuk dari Shadowsock dia akan otomatis ya di sini. Karena banyak yang nggak langsung ada kodenya di sini. Jadi harus kita input manual. Jadi kalau yang ini otomatis tinggal kita simpan aja. Kalau yang saya pakai sih ini ya, ini dengan memakai 4 proxy ya, dari banyak server, dari global SSH, dari TCP VPN. Hostname dari siapa? Lupa ya. Nah, ini kita coba yang dari SSH ASEAN yang barusan kita bikin. Bisa terhubung juga. Misal kita mau convert tadi lewat ini, tinggal kita masukin aja di sini akunnya tadi. Kita pilih yang kapan seluncur ini, support ini. Aduh, pencet lagi goblok. Sama bener. L. Kita pilih support. Ininya kita bisa pakai pilih, kita biarin aja. Ini juga bisa pilih yang ini, bisa, atau yang paling bawah, nggak, jangan yang localhost aja. Setahu saya sih gitu. Kita copy, dan kita pilih yang paling bawah aja, nomor 2 yang sebelum bawah. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini apaan anjir. Penting cara gua kayak gitu. Nah nanti akan kayak gini nih jadinya kalau kita convert tadi ya, yang dari SSL Ocean. Anjir banyak. Di sini proxy-nya. Nah, ini tadi untuk ngetes kalau udah kita pencet yang merah ini nih. Oh, udah ke copy, stop, tinggal copy aja di sini. Trot. Ini yang tadi nih.
Nah, kita save aja dah. Sup udah ada anjir. Sisa. Serat. Gede amat. Bisa sama. Terus lalat. Berapa speednya sih? Saya lalat amat. Baru pulang kerja. Terus perasaan daftarnya di Singapura, kok ini jadi di Paris. Speednya gede, speednya udah itu lumayan. Jadi cara-cara kayak gini ya lumayan lah ya untuk mengatasi krisis atau cara ngirit di musim pandemi kayak gini. Dengan harga 29.000 tambah 12.000 berarti 41.000 kita bisa dapat paket internet unlimited ya. Daripada kita beli paket mahal-mahal, ya sedikit dengan sedikit ngoplek kayak gini jadi unlimited kan lumayan. Mantap jiwa. Oke, gitu aja. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Semoga aja bisa ngebantu. Semoga aja bisa sedikit mencerahkan bagi yang pengen tahu. Kalau memang masih belum jelas ya bisa komentar aja, nanti saya jelasin sejelas-jelasnya yang saya tahu. Karena basicnya saya juga bukan programmer sih, jadi nggak ngerti ngoding-ngoding kayak gini. Cuman belajar sendiri atau tidak tahu itu aja, jadi kalau mau ngejelasin detail juga kagak ngerti. Paling nggak caranya kayak gitu dah ya. Ya udah deh, anjir, gitu aja mungkin tutorial atau penjelasan dari saya. Semoga membantu, semoga berfaedah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.